Kalau orang sudah bisa seperti ini, dia hubungannya dengan Allah, kemudian dia melakukan amal soleh, dan dia siap untuk membantu kepada yang lain, hablum minallah dan hablum minannas didapatkan oleh orang ini. Mengimani inilah tanda orang yang bertakwa. Wa yuqimunas sholata, dan juga orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dia senantiasa mendirikan sholat. Ayyatuna biha bihuquqiha, yakni dia melakukan sholat beserta hak-haknya sholat, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat. Maksud daripada orang yang bertakwa adalah orang yang dia mendirikan sholat ini bagaimana? Adalah orang yang dalam sholatnya dia memperhatikan syarat dan rukun sholat. Dia tidak hanya sekedar Allahu Akbar, dia tidak hanya sekedar ruku, dia tidak hanya sekedar sujud, tetapi ketika dia sholat dia memperhatikan syaratnya. Pakaian saya ini suci apa tidak? Saya sudah menghadap kiblat apa tidak? Tempat saya ini suci apa tidak? Saya sudah memiliki wudhu sesuai dengan aturan atau tidak? Dan rukun-rukun sholat juga diperhatikan. Ketika dia sholat, mana yang harus dibaca, mana yang boleh ditinggalkan, mana yang ketika ditinggalkan konsekuensinya disunnahkan sujud sahwi. Orang yang dia sudah mampu melakukan sholat, mendirikan sholat beserta hak-hak kewajiban yang ada di dalam sholat, maka dialah orang-orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma, dan dari perkara razaqnahum yang kami rizkikan kepada mereka, yakni a'tainahum yang telah kami berikan kepada mereka, yunfikun mereka semua senantiasa infak fi ta'atillah. Dan tanda ketiga daripada orang yang bertakwa adalah orang yang dia itu menginfakkan apa yang telah diberikan Allah kepada dia. Kalau kita mengkaji tafsir, orang itu disindir dengan sangat tajam melalui ayat ini. Karena kalau sesuai dengan urutan, itu semestinya yu'minuna bil ghaibi, fi'il mudhari'nya di depan, yu'minuna bil ghaibi. Wa yuqimunas sholata, fi'il mudhari'nya di depan, yakni yuqimuna. Tapi untuk yang ini fi'il mudhari'nya di belakang. Kalau untuk aturan biasa, wa yunfikuna mimma razaqnahum, kalau pakai bahasa biasa itu semestinya dan mereka menginfakkan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Ini bahasa atar atau bahasa kalam nasab, bahasa yang biasa. Tapi sastra Al-Quran berbeda, mendahulukan wa mimma razaqnahum, dan apa yang sudah kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ini sebetulnya sindiran, contohnya seperti ini. Itu yang sudah aku beri, kamu infak ya. Ini sebetulnya adalah sebuah kalam perintah, umpamanya orang itu dia sadar semua yang telah diberikan Allah kepada dia, dia bisa kaya itu karena Allah, dia bisa memiliki harta banyak karena Allah. Kemudian Allah berfirman, mimma razaqnahum yunfikun, yang sudah aku beri itu sekarang infak. Kira-kira orang bisa menolak apa enggak? Beda dengan umpamanya wa yunfikuna mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa yang telah diberikan. Dengan yang sudah diberikan itu kamu berikan kepada orang lain atas dasar infak. Ada orang umpamanya memberi kepada Anda,
Kemudian dia berkata, yang sudah aku beri, infaklah. Kalau orang sadar dengan bahasa ini, dia tidak akan berani untuk menjadi orang yang kikir. Makanya ini susunan daripada Al-Quran sangat luar biasa dalam. Sastranya sangat luar biasa tinggi. Mendahulukan kata mimma rozaqnahum sebagai sindiran keras kepada kita bahwa hakikatnya semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Dan dari pemberian itu Allah memerintahkan kita untuk infak. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Yang sudah aku beri itu infak. Nah, ketika orang sudah bisa seperti ini, maka ini tanda daripada orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan 3 perkara. Pertama, orang yang bertakwa itu dia iman dengan perkara gaib. Yang kedua, dia itu menjalankan sholat. Yang ketiga, dia itu senantiasa infak. Ini kalau kita kembangkan dalam kajian yang lebih luas, memiliki beberapa makna yang sangat luar biasa. Pertama adalah yu'minuna. Ketika orang di dalam hatinya iman kepada Allah, membenarkan Allah. Wa yuqimunas sholata. Dia setelah itu melakukan amal soleh, menyembah kepada Allah. Dan yang ketiga, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dia mau membantu kepada sesama. Iman, melakukan amal soleh, dan membantu sesama. Ini tanda orang yang bertakwa. Pembagian ini sama seperti wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semua orang hakikatnya dia akan merugi kecuali 1 orang yang iman, kemudian orang yang beramal solih, dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa memberikan wasiat tentang sabar, wasiat tentang kebenaran. Pertama, hubungan dia, keimanan dia kepada Allah. Yang kedua, dia siap melakukan amal soleh. Tapi kadangkala amal soleh tidak berimbas kepada yang lain. Maka yang ketiga, interaksi dia dengan orang lain, yakni wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kalau orang sudah bisa seperti ini, dia hubungannya dengan Allah, kemudian dia melakukan amal soleh, dan dia siap untuk membantu kepada yang lain, hablum minallah dan hablum minannas didapatkan oleh orang ini. Dan orang seperti ini adalah orang-orang yang bertakwa.